Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang materi lingkaran. Nah, kali lalu kita telah mendengarkan mengenai presentasi dari teman kita, yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi lingkaran, yaitu kita akan masuk pada subbab tentang menemukan nilai pi. Jadi di sini saya akan mendeskripsikan sebuah kegiatan, yaitu untuk menemukan nilai pi itu sendiri. Kegiatannya yaitu yang pertama, nanti kita akan membuat lingkaran dengan jari-jari 1 cm, 1,5 cm, 2 cm, 2,5 cm, 3 cm, dan 3,5 cm. Nah, yang kedua itu adalah membuat tabel seperti di bawah ini, yaitu yang pertama nanti kita akan pada kolom pertama kita akan taruh yaitu tentang lingkaran, yaitu jari-jari dari lingkaran dari masing-masing lingkaran. Terus di kolom yang kedua yaitu diameter, kolom ketiga keliling lingkaran, dan kolom yang keempat adalah keliling dibagi dengan diameter. Nah, di sini kita telah mengetahui tadi bahwa untuk jari-jari lingkarannya itu sendiri adalah masing-masing 1 cm, 1,5 cm, 2 cm, 2,5 cm, 3 cm, dan 3,5 cm. Dan untuk yang ketiganya nanti adalah kita akan mengukur diameter masing-masing lingkaran dengan menggunakan penggaris. Nah, yang keempat nanti adalah mengukur keliling masing-masing lingkaran menggunakan bantuan benang dengan cara menempelkan benang pada bagian tepi lingkaran, dan kemudian panjang benang nanti akan diukur dengan menggunakan penggaris. Nah, yang kelima nanti adalah kita akan mencatat hasil pengukuran yang telah diperoleh pada tabel. Nah, slide berikutnya yaitu hasil dari kegiatan tersebut. Nah, setelah melakukan kegiatan tersebut, kita akan mendapatkan hasilnya yaitu sebagai berikut. Nah, untuk lingkaran dengan jari-jari 1 cm-nya, kita mendapatkan diameternya yaitu 2 cm. Nah, keliling lingkarannya 6,3 cm, dan keliling dibagi diameternya yaitu 3,15 cm. Nah, untuk jari-jari yang kedua yaitu 1,5 cm, kita mendapatkan diameternya yaitu 3 cm, kelilingnya 9,4 cm, dan keliling dibagi diameternya yaitu 3,13 cm. Nah, untuk jari-jari yang ketiga yaitu 2 cm, kita peroleh diameternya 4 cm, kelilingnya 12,6 cm, dan keliling dibagi diameternya itu 3,15 cm. Nah, untuk jari-jari yang keempat yaitu 2,5 cm, kita peroleh diameternya yaitu 5 cm, kelilingnya 15,7 cm, dan keliling dibagi diameternya yaitu 3,14 cm. Nah, untuk jari-jari yang kelima yaitu 3 cm, kita peroleh diameternya yaitu 6 cm, dan kelilingnya 18,9 cm, keliling dibagi diameternya yaitu 3,15 cm. Nah, untuk jari-jari yang terakhir yaitu 3,5 cm, kita peroleh diameternya yaitu 7 cm, dan kelilingnya yaitu kita akan dikalikan dengan diameter dikali 2 kali jari-jari yaitu 7 kali 3,5 cm, dan untuk keliling dibagi diameternya itu sendiri dia akan mendekati nilai 3,14. Nah, untuk berdasarkan tabel tersebut nanti maka kita dapat mengetahui rata-rata hasil keliling dibagi diameter ini sendiri nanti yaitu mendekati 3,14 atau 22/7. Nah, nilai keliling dibagi diameter ini yaitu 3,14 atau 22/7 ini itulah yang disebut sebagai pi. Nah, dari kegiatan inilah kita dapat menentukan atau kita dapat mencari nilai pi itu sendiri, dan nilai pi ini telah kita pakai dalam rumus-rumus matematika ataupun rumus lain yang berhubungan dengan matematika itu sendiri. Kita selalu menggunakan nilai pi, dan untuk mencari nilai pi ini sendiri yaitu dengan salah satunya menggunakan pendekatan seperti pada lingkaran.
Nah, yang berikutnya adalah kita akan mencari bagaimana cara menemukan rumus keliling lingkaran. Nah, masih menggunakan kegiatan yang pertama tadi, dari hasil kegiatan yang telah kita lakukan pada sebelumnya, nah kita juga dapat menemukan keliling suatu lingkaran. Pada kegiatan tersebut telah kita dapat bahwa nilai keliling dibagi diameter itu menunjukkan konstanta pi atau nilai pi yaitu 3,14 tadi. Nah, karena keliling dibagi diameter itu sama dengan pi, maka kita dapatkan bahwa kelilingnya itu sama dengan pi dikali diameter. Dan karena panjang diameternya itu adalah 2 kali panjang jari-jari atau diameter itu 2 kali jari-jari, maka K-nya itu sama dengan 2 kali pi kali R. Nah, maka kesimpulannya yaitu kita mendapatkan nilai keliling lingkaran itu sendiri dengan diameter atau jari-jarinya adalah K sama dengan pi kali diameter atau K sama dengan 2 kali pi kali R. Nah, yang berikutnya adalah kita akan menemukan rumus luas lingkaran. Nah, di sini ada deskripsi kegiatannya, yaitu yang pertama kita akan membuat lingkaran dengan jari-jari 10 cm seperti pada gambar. Nah, yang kedua adalah kita akan membagi lingkaran tersebut menjadi 12 bagian yang sama besar dengan cara membuat 12 juring dengan masing-masing sudut pusatnya adalah 30. Nah, jadi di sini untuk sudut pusat dari setiap juring ini adalah 30. Nah, yang ketiga adalah kita akan memberikan warna kuning dan hijau pada masing-masing 6 bagian lingkaran. Jadi di sini kita taruh warna kuning dan warna hijau pada 6 bagian lingkaran. Nah, yang keempat adalah kita akan membagi salah satu juring dengan warna hijau menjadi 2 yang sama besar. Yang kelimanya, kita akan menggunting lingkaran beserta 12 juring yang telah dibuat. Dan yang keenam itu adalah kita akan menyusun setiap juring sehingga membentuk persegi panjang seperti pada gambar ini. Lalu setelah itu, untuk hasil dari kegiatan tersebut adalah kita perhatikan bahwa bangun yang mendekati persegi panjang tersebut itu panjangnya sama dengan setengah dari keliling lingkaran, yaitu 3,14 dikalikan dengan 10 cm sama dengan 31,4 cm. Dan lebarnya itu adalah sama dengan jari-jari lingkaran, yaitu 10 cm. Jadi kita dapat luas lingkaran dengan panjang jari-jari 10 cm itu sama dengan luas persegi panjang dengan panjangnya sendiri adalah 31,4 cm dan atau 10 cm. Maka luasnya sendiri sama dengan panjang dikali lebar sama dengan 31,4 cm dikali 10 cm sama dengan 314 cm kuadrat. Nah, dengan demikian dapat kita katakan bahwa luas lingkaran dengan jari-jari R itu sama dengan luas persegi panjang dengan panjang pi kali R dan lebar R, sehingga kita peroleh luas lingkaran itu sendiri adalah pi kali R dikalikan dengan R atau pi R kuadrat sama dengan pi dikali setengah kali diameter dikuadratkan itu sama dengan pi dikali 1/4 diameter kuadrat sama dengan 1/4 pi diameter kuadrat. Kita masuk kepada hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Untuk hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, saya akan menjelaskannya melalui aplikasi GeoGebra. Nah, di sini kita buka aplikasi GeoGebra. Setelah itu, kita akan membuat suatu lingkaran dengan titik pusat A. Sini dengan titik pusat A. Nah, setelah itu kita akan membuat satu titik lagi, yaitu titik B. Yaitu titik B. Titik B-nya di sini. Titik B. Setelah itu kita akan menarik
sebuah garis dari titik A titik B untuk menghubungkan kedua titik ini, yaitu dengan cara klik garis, yaitu ruas garis di antara dua titik. Maka kita klik di titik A dan titik B. Nah, setelah itu kita akan membuat satu buah titik lagi di tepi lingkaran ini, yaitu titik C. Yang pertama kita buat titik baru, yaitu titik C. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan satu garis lagi, yaitu untuk menghubungkan titik A dan titik C dengan klik ruas garis di antara dua titik. Kita klik di titik A lalu tarik garisnya sampai ke titik C. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai sudut dari titik A, B, dan C dengan cara klik sudut, lalu klik di titik B, klik di titik A, dan klik di titik C. Jadi kita mendapatkan nilai sudutnya adalah 121,64 derajat. Nah, yang berikutnya adalah kita akan menaruh satu buah titik lagi, yaitu titik D. Kita buat titik baru, titik D, yaitu titik D-nya di sini. Setelah itu kita akan menghubungkan garis dari titik D ke titik C, yaitu dengan cara klik ruas garis di antara dua titik, yaitu titik D dan titik C. Nah, untuk titik D dan C ini sendiri adalah ini yang disebutkan dengan diameter pada lingkaran ini. Dan yang berikut adalah kita akan tarik garis juga dari titik D ke titik B dengan cara yang sama, yaitu klik ruas garis di antara dua titik, klik di titik D, dan juga klik sampai ke tarik garis sampai ke titik B. Ini juga merupakan diameter dari lingkaran yang titik pusatnya di A. Nah, berikutnya adalah kita akan mencari nilai dari sudut B, C, dan D, yaitu dengan cara yang sama tadi adalah dengan klik sudut.